sebuah komitmen yang lahir di hati kami Tuhan, untuk menjadi pemuda, pemudi yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Itu sebuah janji komitmen kami. Sebab kami adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami berbeda Tuhan dengan pemuda-pemudi yang di luar Kristus. Kami dibuat berbeda supaya kami menjadi saksi Tuhan, menjadi terang yang bersinar dalam hidup kami. Kuduskan hati kami Tuhan, dan biarlah di setiap sisi kehidupan kami terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Anak muda, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan masa muda kita bersinar bagi banyak orang dimanapun kita ada, supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Seberapa banyak yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every prayer that I am able, I will
kita hidup di detik ini, melewati banyak tantangan, melewati banyak musim-musim yang sulit. Teman-teman tahu, itu bukan karena teman-teman hebat, kuat. No. Itu semua adalah anugerah. Kalau kita masih ada, detik ini kita hidup, melewati banyak hal dalam kehidupan. Ada banyak orang bersungut, ketakutan, kebingungan, tidak tahu mau kemana mereka. Bahkan ada banyak anak muda yang rusak, mengakhiri hidup, singkat hidup mereka, karena mereka menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini jadilah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan beribadah bukan sekedar sebuah rutinitas kekristenan, bukan sekedar sebuah kegiatan syariat agama kita, tapi pastikan engkau datang di sini karena engkau cinta sama Tuhan, engkau cinta sama Yesus. Kalau engkau anak muda yang cinta sama Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Katakan buat Tuhan Yesus, I love you, I love you Tuhan. Engkau Bapakku, engkau temanku yang baik, yang terus ada dalam kehidupanku sampai selama-lamanya. Teman-teman katakan buat Tuhan. So my life you have been faithful. Nyanyikan kesetiaan kebaikan Tuhan. So my life so good. Jesus, every prayer that I am on. Jesus, Anak-anak muda saja katakan kebaikan Tuhan. so my life. Nyanyikan dari hatimu buat Tuhan Yesus. So good with every breath that I am on. So my life you have been faithful. Everybody say, so my life you have been so good. In every breath that I am, kesetiaanmu, kemurahanmu, untuk cintamu.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Shalom anak-anak muda, puji Tuhan. Bukankah anak-anak muda itu menyukai satu tantangan? Kerap kali kalau tidak ada tantangan, mereka rasanya tidak bergairah. Bukankah anak muda itu ingin tahu, saudara? Oleh karena itu, biar hari ini tantangan ini bukan untuk tantangan berbuat jahat, tapi biar kita punya tantangan untuk menjauhi kejahatan. Ini satu tantangan. Jangan sampai kita punya tantangan pokoknya jahat, tidak jahat, saya mau lakukan. Saya ingin tahu semuanya. Itu bukan tantangan yang baik. Itu berarti orang sebenarnya tidak ada arahnya. Tantangan itu bukan menjadikan satu peluang. Tetapi tantangan yang dihadapi itu menjadikan jurang dalam kehidupannya. Mari kita doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati anak-anak muda, Engkau memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan seperti Raja Wali Muda yang terbang tinggi, memberikan hikmat seperti Daniel, sehingga mereka boleh menyingkapkan hal-hal yang luar biasa, yang ada dan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mempunyai Tuhan kekuatan iman yang besar supaya mereka bisa membawa nama Tuhan di manapun juga mereka berada. Engkau memberkati mereka supaya hidup mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, juga bagi kehidupan di sekitar mereka juga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak sedikit anak-anak muda saat ini diperhadapkan kepada satu dunia baru. Dunia yang tidak pernah dia lihat dan dia ingin menjelajahi. Dia ingin menaklukkannya, ingin memasukinya. Oleh sebab itu ada yang menjadi penjahat, ada yang menjadi pengusaha sukses atau orang yang benar, saudara, orang bijaksana yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedikit sekali, saudara, kalau kita melihat orang-orang yang mau menyelidiki dulu sebelum dia menjelajah, sebelum masuk ke dunia baru, dia mau menyelidiki apa yang hendak dikerjakan. Bukankah anak muda ingin mencoba kadang-kadang, mau apa ini, mau kerja ini, aku coba. Mau naik ke gunung hiking, aku mau coba. Mau naik sepeda motor, aku coba. Bahkan ada naik pesawat, belajar pesawat terbang, aku coba. Semua dicoba. Sampai akhirnya aku mau coba minuman. Aku coba juga narkoba. Aku coba judi. Nah ini saudara, yang disinilah situasinya harus kita perhatikan untuk anak-anak muda. Biar tantangan di depan, saudara, dunia yang ada di depan kita, marilah kita jadikan tantangan itu, dunia baru itu, kita menjelajah untuk menjadi satu peluang, supaya kita jangan jatuh di jurang, tapi kita naik di tempat tinggi. Sebab itu mari, apa yang kita mau lakukan, jauhi kejahatan. Itu yang pertama. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu tentang seorang yang bernama Yusuf, yang dicintai oleh ayahnya yang bernama Yakub. Dan dia mempunyai saudara. Kurang lebih saudaranya ada 11, dengan dia jadi 12. Itulah disebut 12 suku Israel. Tapi masih ada saudara lagi perempuan yang tidak termasuk di dalam 12 itu, bernama Dina. Dan Yusuf ini kenapa dicintai papanya? Karena dia menggembalakannya dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Dan dia melaporkan segala kejahatan saudara-saudaranya kepada papanya. Dia berkata, "Papa, kenapa koko kakak adik ini kok lakukan seperti ini?" Gitu loh. Mungkin dombanya ditinggal main-main, kadang-kadang dombanya mungkin dilukai, kadang-kadang dibuat pesta sendiri, saudara. Inilah saudara Yusuf yang tidak takut untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada papanya, yaitu saudaranya. Karena dia tidak menyukai kejahatan, saudara. Bukan karena dia ingin mencari muka, ingin mengadu domba, tidak. Tetapi dia tidak menyukai kejahatan, sangat menyiksa batinnya. Itulah yang pertama kita melihat, sehingga dia itu dicintai bapaknya. Atau boleh dikatakan menjauhi kejahatan. Kita baca dulu. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf,
tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Inilah saudara, kalau kita melihat Yusuf ini umur 17 tahun, masih muda, dan dia biasa menggembalakan bersama saudaranya dan selalu menceritakan kepada papanya kejahatannya, sehingga papanya mengalami, saudara, kalau kita dagang hari ini boleh dikatakan saudara-saudara itu merugikan, hidup foya-foya, tidak tanggung jawab, tidak punya perhitungan, malas. Dan Yusuf berarti tidak melakukan seperti itu, sehingga dia melaporkannya. Kalau Yusuf melakukan seperti itu, berarti dia tidak melaporkannya. Itu hal yang pertama, saudara. Mari teman-temanku semuanya, belajar kita menjauhi kejahatan. Katakan menjauhi kejahatan. Katakan menjauhi kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan, berarti kita mendekati kebenaran. Banyak orang berkata, bagaimana caranya aku mendekati kebenaran? Nah, sementara dia tetap mendekati kejahatan. Nah, kalau kita menjauhi kejahatan, otomatis kita mendekati kebenaran. Sebab itu jangan kita berpikir bagaimana aku ke gereja seminggu 7 kali berdoa melayani supaya mendekati Tuhan. Nah, tetapi nomor satu, saudara berpikir bagaimana aku menjauhi kejahatan. Malas ke gereja aku jauhi. Bukan aku ingin ke gereja supaya aku mau rajin memaksa diri, itu baik. Tetapi kalahkan kemalasan. Ya, untuk tidak ke gereja, untuk tidak kerja, saudara. Dan juga segala kejahatan, iri hati, dan sebagainya. Nah, otomatis kita ke gereja. Otomatis kita menjadi bukan beban ketika di gereja. Sehingga kita tidak, ketika kita di gereja, bukan mencari sesuatu, saudara. Tapi karena kita ingin meninggalkan kejahatan. Haleluya. Banyak orang ingin ke gereja, ingin mendekati Tuhan, tetapi melakukan kejahatan. Dan di tengah-tengah gereja itulah seperti yang kalau kita melihat bagaimana dengan bait Allah. Di situ Tuhan memporak-porandakan, menjungkir balikkan semua meja penukar uang. Karena mereka mendekatkan diri kepada Tuhan serta mendekatkan diri kepada kejahatan. Marilah nomor satu kita menjauhi kejahatan. Ya, kita meninggalkan itu, otomatis kita akan mendekat kepada kebenaran. Itu satu ilmu hitung yang pasti, satu dalil yang pasti, saudara. Nah, kita lihat terus ayat selanjutnya. Israel atau Yakub ayat ketiga lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lain pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan di sini kita melihat bagaimana Yakub mengasihi Yusuf. Israel mengasihi Yusuf. Biarlah saudara hari ini sebagai anak-anak muda, tentunya waktu kita kecil kita senang pergi bersama orang tua kita minta bersama digandeng. Tapi ketika kita mulai SMA, university, kita malu bersama orang tua. Dan kerap kali kita membentak ketika orang tua minta tolong, kita marahin. Saudara, inilah yang tidak benar, saudara. Belajarlah bagaimana supaya kita dikasih orang tua kita. Supaya kita dicintai orang tua kita. Saudara, mendekatlah kepada orang tua. Saudara, lakukanlah yang baik. Ceritakanlah apa yang tidak baik. Supaya saudara, anak-anak muda ini bisa mendapatkan hati di orang tuanya. Jangan melawan. Jangan membentak. Ya, jangan sampai saudara memperlakukan orang tua tidak baik. Buatlah orang tuamu mengasihi, mencintaimu. Jangan berkata, mama aku minta dicintai. Saudara, bukan seperti itu. Tapi berbuatlah sesuatu supaya orang tuamu mengasihi kamu. Jangan menuntut orang tuamu mengasihi kamu. Tapi berbuatlah sesuatu supaya orang tuamu mengasihi kamu. Kalau kita berbuat sesuatu supaya orang tua mengasihi kita, kita akan melakukan juga. Bahwa kita akan berbuat sesuatu kepada Tuhan, supaya Tuhan juga, saudara, ada dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Kalau Tuhan selalu mengasihi, Dia selalu setia kepada kita. Namun apakah Tuhan berkenan kepada kita? Oleh sebab itu, lakukan, saudara, sesuatu yang baik ya kepada Tuhan, supaya Dia berkenan akan hidup kita.
Kita lihat terus saudara, yaitu hal-hal ayat selanjutnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi benci, saudara. Benci karena dilaporkan. Benci lagi karena dicintai papanya. Benci lagi karena dapat mimpi. Saudara-saudaranya semua ini, bencinya bertumpuk-tumpuk. Mereka dikatakan, yaitu ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dari sini saudara, mereka bisa menangkap mimpi itu. Berarti mereka itu ada rohaninya. Tetapi kebencian akhirnya menimbulkan iri hati. Itu yang 11 saudara itu. Itulah yang akhirnya membuat mereka harus bersujud menyembah, yang berlutut kepada Yusuf. Dan Yusuf diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf seorang muda yang visioner. Yusuf yang visioner, saudara. Dia bisa menceritakan mimpinya itu. Dia tidak ingin untuk menjadi kepala atau raja atau memerintah saudara-saudaranya. Tetapi itu yang Tuhan berikan kepada dia. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab akan domba-dombanya. Karena dia menjauhi kejahatan. Karena dia berani, saudara, untuk melihat kejahatan dan dia menegur atau menyampaikannya. Ini berarti ada jiwa kepemimpinan. Oleh sebab itu belajarlah hari ini anak-anak muda untuk visioner. Tuhan memberikan kepada kita, saudara, visi-visi yang besar ketika kita mulai melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, kalau kita melihat dia mimpi kedua. Sehingga sampai papanya berkata, masakah mimpimu seperti ini? Papanya itu ngomong seperti itu. Tapi dalam hati dia menyimpannya. Berarti Tuhan memberikan sesuatu yang besar. Kenapa Yakub bisa berkata demikian? Karena Yakub pernah bermimpi juga. Ketika dia, saudara, mendapatkan hak kesulungan, kemudian dia mendapatkan berkat dari Ishak, dan dia, saudara, mengambil dari punyanya Esau, dan akhirnya dia lari pergi ke rumah Laban. Di tengah perjalanan di Luz, dia bermimpi. Ya, dia tidak membawa pakaian apapun juga, hanya cuma sedikit saja. Dan dia tidur beralaskan batu dan beratapkan langit. Dia meninggalkan harta karena dia mencari hak kesulungan. Dia seorang visioner. Akhirnya mendapatkan mimpi apa, saudara? Bahwa ketika dia tidur di situ ada tangga sampai ke surga, dan malaikat naik turun, dan suara Allah berkata untuk memberkati dan menjadi Allah dia dan sebagainya. Di situ kemudian Yakub memberkati tempat itu dan mengurapinya dan menyebut Betel rumah Allah, dan dia berkatakan, sungguh ada Allah di tempat ini, tempat yang dahsyat. Haleluya. Sebab itu kemudian Yakub berhasil kembali, dan kemudian dia bergumul lagi, dan kemudian dia, saudara, disebut menjadi Israel. Sehingga Yakub tahu apa arti mimpi ini. Ini anak muda, ini visioner sekali. Disitulah kemudian Yakub menyimpan di dalam hatinya. Dan yang paling penting di sini, saudara, belajar untuk berbesar hati. Mungkin kita nggak dapatkan visi, teman kita yang dapat visi. Jangan benci, jangan iri, saudara. Simpan di dalam hati, dukung dia. Berbesar hati, maka kita akan mendapatkan berkat juga. Contoh bagaimana Lot mendukung Abraham. Abraham punya visi, didukung oleh Lot, saudara. Maka Abraham besar, Lot juga besar. Sayangnya Lot kemudian, saudara, mulai
tidak sepakat dengan Abraham. Tapi kita belajar hari ini berbesar hati. Ketika kita berbesar hati, kita akan mendapatkan bagian. Bahkan kita akan mendapatkan visi yang sama. Contoh-contoh kalau kita melihat bagaimana ketika saudara Daniel itu diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Dia berbesar hati. Dia mengangkat teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kemudian Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan mujizat yang luar biasa sampai dicintai raja. Daniel tidak benci, karena Daniel juga dicintai Tuhan dan dicintai raja. Bahkan Daniel mendapatkan mimpi, yaitu tentang hari-hari akan datang. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mendapatkan berkatnya. Karena saudara, disinilah perlu seorang yang mau dipakai Tuhan harus belajar berjiwa besar. Hai anak-anak muda, kita akan menjadi besar. Kita akan tumbuh menjadi dewasa dan besar. Tetapi nomor satu, perbesarlah jiwamu. Perbesarlah jiwa dan wawasanmu. Sehingga kita akan boleh masuk di dalam dunia sebagaimana Tuhan akan karuniakan kepada kita. Percayalah dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Yakinlah dan lakukanlah. Pasti terjadi. Saya akan berdoa untuk engkau hari ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak muda saat ini di dalam nama Yesus Kristus, biar mereka Tuhan menjauhi kejahatan, biar mereka belajar melakukan sesuatu supaya dicintai Tuhan dan dicintai orang tua, bukan menuntut dicintai saja, tetapi melakukan sesuatu supaya Tuhan berkenan. Kami berdoa untuk anak-anak muda supaya mereka punya visioner. Tuhan, mereka visioner supaya mereka Tuhan boleh masuk di dalam dunia di mana Tuhan siapkan kepada mereka. Mereka ingin masuk di dalam rencana Allah yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak muda ini supaya mereka ketika akan masuk di dalam dunia dewasa mereka akan menjadi besar. Biar jiwa mereka menjadi besar, hati mereka menjadi besar, wawasan mereka menjadi besar di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka tidak iri. Ketika orang lain mendapatkan visi, malah mereka mendukungnya. Mereka Tuhan tetap berjiwa besar, tidak benci kepada orang yang dipakai dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, itulah Tuhan doa kami untuk anak-anak muda ini. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali Muda. Mereka akan dipakai, mereka akan Tuhan memberitakan, membuat dunia tercengang-cengang karena namamu, karena kuasamu, rohmu ada di dalam mereka. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.